Di kesempatan kali ini saya akan share kasus dari salah satu klien saya yang mengira tokonya itu disantet oleh orang lain agar terlihat tutup. Nah, ternyata setelah saya selidiki, penyebabnya adalah diri klien saya sendiri. Nah, kok bisa seperti itu, Bah? Nah, silakan simak video ini sampai selesai untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, masih membahas seputaran masalah toko terlihat tutup, padahal aslinya itu buka. Nah, kali ini saya akan share tentang kasus salah satu dari klien saya ya. Nah, sebut saja namanya adalah Pak Dirman, tentu nama samaran ya. Nah, kasus klien saya ini adalah Pak Dirman ini merasa tokonya itu disantet orang lain agar terlihat tutup. Nah, semua ini berawal ya ketika usaha Pak Dirman ini omsetnya tuh turun drastis. Oh iya, usaha beliau ini usahanya adalah toko kelontong. Nah, setelah diselidiki ya oleh Pak Dirman, dari penuturan para pelanggan beliau itu mengatakan bahwa tokonya itu sering tutup. Padahal dari pengakuan Pak Dirman itu tokonya selalu buka. Dan bahkan semenjak omset turun ini, jam bukanya itu ditambah. Nah, karena hal ini beliau itu datang ke paranormal atau orang yang dipercaya oleh Pak Dirman sebagai orang pintar. Lalu Pak Dirman ini meminta tolong agar omsetnya itu kembali ke semula. Dan tokonya kembali terlihat oleh orang yang lewat di depan tokonya ini. Dan benar saja ya, setelah meminta tolong kepada paranormal tersebut, tokonya itu kembali ramai. Dan dari penuturan paranormal yang didatangi Pak Dirman ini, toko Pak Dirman ini terkena santet oleh orang terdekat yang iri. Ya, meskipun paranormalnya ini tuh tidak menyebutkan rumahnya. Tetapi Pak Dirman ini berasumsi bahwa yang menyantet ini adalah salah satu saudara jauh dari Pak Dirman. Ya, mengingat beberapa waktu sebelumnya itu sempat berselisih tegang ya, dengan saudaranya ini yang jauh ya dari Pak Dirman. Nah, selang beberapa bulan ya, toko Pak Dirman ini kembali merosot lagi omsetnya. Ya, kembali sepi, ya, kembali sepi seperti yang terjadi sebelumnya. Dan tanpa basa-basi, lalu Pak Dirman ini datang ke paranormal yang dulu lagi. Ya, namun kali ini itu berbeda. Meskipun sudah meminta pertolongan ya, kepada paranormal tersebut, namun omset Pak Dirman ini tetap saja jeblok. Ya, tidak bisa kembali ke semula. Nah, sampai beliau itu datang kepada saya untuk konsultasi masalah yang sedang dihadapi. Dan beliau ini menceritakan ya, seperti yang saya share di awal video ini. Nah, setelah saya lihat, ternyata toko Pak Dirman ini memang diselimuti oleh aura atau aura energi negatif. Ya, tapi bukan kiriman.
Ya, dengan kata lain ya tidak terkena santet. Nah, kalau untuk kasus yang pertama saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau yang terakhir, nah ini saya bisa memastikan bahwa toko Pak Dirman ini tidak terkena santet. Tapi memang full energi negatif. Dan setelah saya dalami lagi, penyebabnya adalah dari diri Pak Dirman sendiri. Ya, penyebabnya adalah selama berbulan-bulan Pak Dirman ini penuh dengan dendam dan punya prasangka buruk ya, kepada saudaranya tadi yang dianggap oleh Pak Dirman itu menyantet usahanya. Nah, di mana hal ini tanpa disadari ya, diri Pak Dirman ini memproduksi energi negatif karena sifat oleh Pak Dirman ini sendiri. Ya, meskipun Pak Dirman itu mengelak, tapi ini adalah hasil analisa oleh saya sendiri. Dan saya katakan kepada Pak Dirman, ya boleh percaya atau tidak, dari Pak Dirman sendiri hanya meminta omsetnya itu kembali seperti awal, ya, seperti dulu lagi. Nah, dari saya sendiri memberi syarat ya, kepada Pak Dirman, kalau mau kembali seperti awal, maka lupakan tentang santet dan buang jauh-jauh rasa dendam yang ada di hati Pak Dirman ini. Dan beliau ini menyanggupinya. Nah, untuk mengembalikan omset seperti semula, ada 2 sarana spiritual yang saya sarankan. Yang pertama adalah menggunakan garam ruat. Baik untuk diri Pak Dirman itu sendiri dan untuk usahanya. Lalu yang kedua, seperti pada umumnya, tentu Pak Dirman ini saya sarankan menggunakan mustika pelarisan khusus sesuai dengan target omsetnya. Nah, sampai sini ya, kita bisa mengambil hikmah bahwa energi negatif yang ada di toko maupun di usaha tidak melulu berasal dari santet usaha. Ini bisa jadi karena ulah dari pemilik toko ya, atau dari usaha itu sendiri. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa memberikan pelajaran ya, dan bermanfaat untuk Anda semuanya, para pejuang dagang. Nah, jika Anda ingin konsultasi untuk masalah pelarisan ataupun untuk pagar gaib tempat usaha, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung. Anda juga bisa lewat asisten saya atau staf saya. Anda bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini. Monggo. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena ini masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bahrum Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.